sahabat GBS Farm. Mari kita ulas yuk seputar produksi kotoran hewan yang ada di GBS Farm. Apa? Bagaimana? Seperti apa produksinya? Kita ulas di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ya, agar channel ini terus memberikan informasi yang bermanfaat untuk sahabat GBS Farm semua. Dan kunjungi selalu informasi selengkapnya di link Facebook, Instagram, atau info pemesanan pupuk organik melalui kontak WhatsApp kami dan di Shopee. Tunggu apa lagi? Kita tanya pengelolanya yuk. Apa sih pupuk organik yang ada di GBS Farm itu? Pupuk organik yang ada di GBS Farm ini merupakan pupuk yang diolah dan difermentasi melalui serangkaian proses. Ada dua pupuk yang kami olah di sini, yaitu pupuk padat dan pupuk cair. Bagaimana untuk proses produksinya? Dari awal sampai siap untuk digunakan. Untuk pupuk padat dihasilkan dari kotoran hewan itu sendiri, di mana melalui serangkaian proses mulai dari pengumpulan, penjemuran, penyortiran kotoran dari benda-benda lain, kemudian penggilingan untuk mendapatkan hasil yang lebih halus. Setelah melakukan penggilingan, kotoran hewan ini atau kita sebut saja kohe diberikan kapur dolomit yang bertujuan sebagai penambah unsur hara. Kapur dolomit ini adalah mineral yang dikenal bermanfaat untuk menetralkan pH tanah, kandungan kalsium oksida dan magnesium oksida dengan kadar yang cukup tinggi, sangat baik untuk tanah dan tanaman. Pencampurannya kami berikan kapur dolomit secara merata ke seluruh kohe yang telah dihaluskan. Kotoran hewan yang masih segar bersifat panas karena kandungan amoniaknya terbilang cukup tinggi. Oleh sebab itu, kohe ini tidak bisa langsung digunakan sebagai pupuk karena dapat membakar tanaman. Kohe ini baru bisa digunakan setelah melalui proses fermentasi. Nah, sahabat GBS Farm, proses fermentasi ini berfungsi mengurai bahan-bahan organik menjadi unsur hara yang stabil dan mudah diserap oleh tanaman. Fermentasi ini juga bertujuan untuk membunuh bakteri jahat dan patogen yang ada dalam kohe ini, karena bakteri ini menjadi sumber penyakit bagi tanaman. Selanjutnya, tahapan pemberian EM4. Dalam EM4 ini terdapat bakteri yang menguntungkan yang masih tertidur atau dorman. Artinya untuk menggunakan EM4 ini nantinya kami aktifkan terlebih dahulu dengan menggunakan air dalam wadah. Gambarannya adalah 5 liter air dan menggunakan IM4 5 tutup botol IM4.
Kemudian molase sebanyak 1,5 gelas atau lebih banyak lebih baik. Sebagai penambahan molase yaitu tetes tebu atau bisa menggunakan gula pasir atau gula merah sebanyak 100 gram. Tujuannya adalah untuk sumber nutrisi bagi bakteri yang baik dalam proses fermentasi, atau bisa dikatakan makanannya bakteri selama fermentasi. Selanjutnya E4 dan molase ini kami aplikasikan kepada kohe secara merata dan diaduk kembali. Di JBS Farm ini kami menggunakan kandang metode terkoleksi, di mana setiap bagian kotoran baik padat atau cair itu kami dapatkan tanpa tercampur dan berserakan. Karena bagi kami kotoran ini sangat berharga sekali, membawa manfaat dan tidak terbuang begitu saja, sehingga berdampak pada pencemaran lingkungan sekitar atau polusi bau yang dihasilkan dari kotoran ini. Silakan, pintu terbuka lebar bagi yang ingin mengetahui seputar produksi pupuk ini di JBS Farm. Silakan datang ke tempat kami. Pupuk organik kami ini tidak menambahkan campuran seperti sekam padi atau serbuk gergaji, jadi murni 100% kohe. Selanjutnya adalah proses packing dengan menggunakan kemasan karung plastik dengan ukuran 4 kilo lebih. Kemudian kemasan karung yang terisi kohe ini kami jahit. Nah, kembali lagi sahabat JBS Farm. Seperti apa sih untuk pemasarannya? Untuk pemasaran kami sudah menjangkau keluar daerah seperti Bekasi, Tangerang, dan daerah lainnya. Alhamdulillah, untuk minat pupuk kohe ini diterima dengan baik dan hasilnya memuaskan. Semoga saja dengan pupuk organik ini masyarakat bisa terbantu dalam pengadaan pupuk untuk pertanian dan terjangkau sehingga bisa mengurangi biaya produksi petani. Sahabat JBS Farm, kunjungi kami selalu seputar JBS Farm ini di link Facebook, Instagram, atau kontak WhatsApp kami, dan di Shopee untuk info pemesanan pupuk organik JBS Farm. Kemudian untuk pengolahan pupuk cairnya adalah urin domba di JBS Farm sama seperti kohe padat. Itu kami pisahkan dan ditampung untuk kami proses. Inilah proses pertama, yaitu aerasi. Bertujuan untuk melepas gas-gas amoniak yang berbahaya untuk tanaman. Selain itu, juga urin ini sangat berbau sekali. Formulanya adalah sama seperti pengolahan kohe padat, yaitu penggunaan E4 dan molase. Hanya saja ada penambahan terasi untuk mempercepat fermentasi. Ketiga bahan ini diaduk sebelum ditutup rapat, dengan perbandingan bahannya adalah setiap satu drum 100 liter
Kami gunakan IM4 ini 1 liter, molase 1 liter, dan 1 kilogram terasi. Proses aerasi dengan aerator akuarium ini dilakukan selama 8 jam atau sehari semalam juga akan lebih baik. Penggunaan drum kedap udara ini nantinya setelah proses aerasi dan penambahan formula yang sudah kami sebutkan tadi ditutup rapat untuk selanjutnya proses fermentasi selama minimal 2 minggu, dan setelah 2 minggu dibuka untuk diaduk, menghilangkan gas-gas selama fermentasi, dan kemudian ditutup kembali. Langkah ini kami lakukan berkala setiap 2 hari sekali, dan barulah setelah 2 minggu bisa digunakan untuk pupuk cair tanaman. Sahabat GBS Farm, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ikuti terus channel kami dengan menekan like, komen, subscribe, dan share agar tidak ketinggalan setiap video-video seputar GBS Farm berikutnya.